Irfan Hakim sampai kaget tahu jatah bulanan Sarwenda. Kata orang Wenda sebulannya 40 juta kata. Dan itu orang-orang, masa sih seorang Ruben sih cuma, tanda kutip cuma 40 juta. Nah, kalau ini gue lebihin 10 karena ada beberapa yang dia bayar sendiri. Mampus! 210 juta 980.127 rupiah. Ini di luar biaya sekolah dan lain-lain. Di luar! Oh my god! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update ya teman-teman ya. Sudah pada tahu nggak nih teman-teman, polemik antara Sarwenda, Ruben Onsu dan juga menyangkut nama Gio ya kembali menjadi perbincangan hangat. Dan kali ini yang ramai dibahas adalah pernyataan soal nafkah 200 juta per bulan yang memicu reaksi banyak netizen ya, ditambah kemunculan Gio di rumah yang dulu ditempati oleh Ruben sehingga memancing beragam spekulasi. Sebetulnya ini bukan video baru ya, bukan isu baru, tetapi ini video sudah lama dan juga isu sudah lama, tetapi sampai saat ini masih banyak netizen yang mengomentarinya. Maka tidak salah kalau kami meng-up-nya kembali. Respon netizen pun makin beragam teman-teman ya, semakin kesini semakin ya memanaskan suasana lah ya. Netizen mah bebas ya, tukang kompor, tukang goreng. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Jadi itu di luar listrik. Itu di luar listrik? Iya, listrik 55 juta sebulan. Kalau ada pesta 60. Listrik deh. Tapi makan termasuk situ dong 210. Apa? Makan masuk lah. Gaya Makan hari-hari ya. Bingung ya, karena ada juga belanjanya beda lagi. Iya. Oke, panjang deh. Sekolah. Sekolah lumayan. Berapa? Talia, ya lumayan ya. Terus hitungannya. Ratusan juta. Iya terus lah. Sebulan. Ungkapan mengejutkan datang dari Sarwenda, mantan dari Ruben Onsu. Gimana tidak dia mengatakan bahwa nafkah 200 juta tersebut sedikit dan dipandang sebelah mata oleh Sarwenda. Terlihat dari ekspresi Sarwenda ketika membicarakan nafkah dari mantan suami. Kalau jandanya kayak gini mah banyak ini yang mau, janda kaya ini. Guys, aku mau live dulu ya guys. 200 bun 200 itu cuma berapa kali live sih? Oh my god, sekali. Sombong nanya 200 berapa kali live? Setengah jam. Bye guys. Boleh sombong gak sih sekali-kali? Orang dalam tuar tuh bingung ya. Orang dalam tuar bilangnya kayak gitu. 200 juta apa sih 200 juta itu? Pernyataan bahwa 200 juta itu kecil ya, dan dia bisa mendapatkan hanya dalam 30 menit live. Itu sangat tidak etis. Kambing, gue juga gak butuh duit lo. Kambing. Gue juga gak butuh duit lo ya. 200 juta apa sih 200 juta? Berapa kali live itu gue 200 juta? Ya, berapa kali live Ra? 4 kali. Kok lemes banget? Aman kok. Aman tante. Gue gak butuh duit 200 juta lo. Mah, beneran? Kalau gitu, buat aku aja. Siapa tahu jam tanganku yang segini bisa aku tambahin sampai ke tiak. Kan keren. Lumayan. Bayangin gak guys, di transfer 200 juta per bulan. Emak seenak apa itu, makan tinggal makan, jajan tinggal jajan, nabung tinggal nabung. Aku gak usah pakai cincin KW lagi, jam KW lagi, langsung aja beli jam Chanel, JR, branded. Manifesting ya Allah, I hope one day. Asik. Karena kegedean lo. Iya. Oh, abstrak banget, dia suruh gue pakai cincin. Ya aku beli cincin kegedean buat lo aja. Anjay. Iya, diamond lo ini, harusnya buat aku, Bu. Lunas. Oh my god. Muat lo. Bagi cincin aja kayak bagi duit goceng. Padahal ini diamond lo, guys. Gak usah mengharapkan laki-laki, gak usah. Bisa beli sendiri. Enggak lah, ngapain ngarepin laki-laki apalagi cong. Guys, kita mau live ya guys, di akunnya Bunda guys. Kita Gak tau lah, lo bisa bedain. Gue juga dulu gak bisa bedain sih cong atau laki. guys, udah ya guys. Tapi sekarang aku udah bisa bedain antara cong sama laki. Maaf, guys. Aku dulu ditipu.
Gue juga gak butuh duit lo anjing. 200 juta itu relatif memang. Ada yang 200 juta merasa dia sudah sangat bersyukur. Besar 200 juta kecil. Dan mungkin di sebagian orang 200 juta itu tidak ada artinya. Sebenarnya banyak yang mau ngobrol, cuman kita harus kerja ya. Gue nggak butuh duit kau anjing, ya. Gue nggak butuh duitmu anjing. 200 juta sebulan? Kalau suamiku ngasih nafkah 200 juta per bulan, dia mau mancing, aku yang cari cacingnya. 200 juta satu bulan, makan aku suapin, mandi aku mandiin, mau mancing aku panggil ikannya ke rumah. Kalau suamiku kasih 200 juta sebulan, dia bilang lapar, nasinya aku antar, sampai lambung. 200 juta sebulan, dia nggak salah. Aku yang minta maaf. 200 juta sebulan, dia mau mandi, aku yang ngebor sumurnya. Aku dikasih 200 juta per bulan, dia mau main, bola pala gue jadi bolanya. Kalau 200 juta sebulan, dia makan kacang aku kunyahin. 200 juta per bulan kegiatanku setiap hari flexing tidak jengking ya. Bapak dari anakmu, kamu bilang cong? Ini namanya parental alienation. Saat kamu sibuk jelekin mantan di media sosial, kamu lagi ngerusak mental anakmu sendiri. Setengah darah anak itu dari bapaknya. Kamu sebut bapaknya hina, anak bakal mikir, berarti ada hal hina di dalam diri gue. Anak jadi krisis identitas, trust issues, dan malu seumur hidup gara-gara jejak digital. Ego kamu puas, tapi masa depan anakmu tewas. Ya kita lagi live ya. Ayo, Gue juga gak butuh duit lo, angsa. Bun. 200 juta berapa kali live sih? Lagi live, Bun. Berapa kali? Live aja gue gak ada yang nonton. Gimana dapat 200 juta? Makan kebutuhan hidup per bulan itu tidak mahal. Yang mahal adalah gaya hidup. Dan sebagai artis, dia kan punya fans, punya banyak pengikut. Jadi kalau dia ngomong seenaknya, buat saya sih fatal. Dan di mana orang sombong, di situ dia akan jatuh. Mereka dulu itu rukun, bahkan kemana-mana selalu bersama anak. 200 juta itu relatif memang. Ada yang 200 juta merasa dia sudah sangat bersyukur. Besar 200 juta kecil. Dan mungkin di sebagian orang 200 juta itu tidak ada artinya. Tapi untuk biaya hidup 200 juta itu lebih dari cukup. Makan kebutuhan hidup per bulan itu tidak mahal. Yang mahal adalah gaya hidup. Dan sebagai artis, dia kan punya fans, punya banyak pengikut. Jadi kalau dia ngomong seenaknya, buat saya sih fatal. Di mana orang sombong, di situ dia akan jatuh. Kita masyarakat Indonesia. Oke, teman-teman, saya potong dulu ya videonya ya. Jadi pada segmen pertama ini ya, netizen itu ramai membahas pengakuan mengenai biaya hidup dan nafkah sebesar 200 juta per bulan yang dianggap memicu kontroversi. Banyak netizen menyoroti pernyataan bahwa nominal tersebut itu dianggap kecil. Iya, mungkin dianggap kecil ya oleh para orang kaya, tapi kalau macam orang seperti saya ini 200 juta bujur busrak, nah, ya kan?
Ya toh? Iya, bahkan disebut bisa diperoleh hanya dari beberapa kali siaran langsung katanya, saking dianggap kecilnya. Astagfirullah, kaya kali orang-orang yang macam kayak gini ya. Tetapi pernyataan tersebut memunculkan beragam reaksi teman-teman ya, karena menurut sebagian masyarakat, terutama masyarakat ya mungkin seperti saya ini, 200 juta itu merupakan jumlah yang sangat besar ya. Apalagi hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup gitu. Kalau 200 juta mah bisa bertahun-tahun kalau orang seperti saya ya. Dan netizen lain juga membandingkan kondisi tersebut dengan kehidupan masyarakat pada umumnya. Nah, ini salah satu di antaranya adalah saya, ya toh. Ada yang menyindir, ada yang bercanda, bahkan ada yang berandai-andai jika menerima nafkah sebesar itu setiap bulan, bujur busrak, ya kan? Bisa umroh setiap bulan nih, ya toh. Di sisi lain ya muncul pula komentar yang mengingatkan agar mantan pasangan ya itu tidak saling menjatuhkan di media sosial ya. Karena apa? Ya karena dikhawatirkan akan berdampak buruk terhadap kondisi psikologi anak-anak mereka. Lagi-lagi anak yang menjadi korban. Ya. Beberapa netizen juga berpendapat bahwa biaya hidup itu sebenarnya tidak mahal, tetapi gaya hiduplah yang membuat pengeluaran itu menjadi besar. Sepakat ya. Mereka menilai seorang public figure itu sebaiknya lebih berhati-hati dalam menyampaikan pendapat karena ya memiliki banyak pengikut ya yang bisa terpengaruh gitu loh oleh ucapannya. Kalau ucapannya benar nggak masalah, kalau ucapannya salah coba gimana nanti ya kan? Lanjut. Yang hidup dengan norma-norma ketimuran yang ada. Seorang laki-laki dan perempuan yang kebetulan mempunyai hubungan berada di atas ranjang berdua dengan status bulan menikah untuk masyarakat kita masih tabu. Apalagi ada anak yang terlibat di situ. Ini sebuah pelajaran nyata yang sangat tidak baik untuk anaknya. Anak ini akan meniru dengan cepat. Anak ini melihat, mengingat, dan meniru. Anak itu dengan sangat cepat bisa meniru apa yang ibunya lakukan. Giorgio Antonio ketahuan syuting iklan di rumah yang dulu ditempati Ruben Onsu. Tak lama kemudian, unggahan Ruben langsung bikin netizen heboh. Di tengah polemik yang masih berlangsung, perhatian netizen kini tertuju pada Giorgio Antonio yang terlihat sedang membuat konten promosi sebuah produk di rumah yang saat ini ditempati Sarwenda bersama anak-anaknya.
Momen tersebut kemudian muncul dalam unggahan media sosial Ruben Onsu dan langsung mengundang berbagai reaksi. Dalam video yang dibagikan, Giorgio tampak menjalani aktivitas endorsement produk kacang di area rumah tersebut. Tak hanya mengunggah videonya, Ruben juga menyertakan keterangan singkat yang sukses menarik perhatian warganet. Unggahan itu pun langsung ramai dibahas, terlebih karena muncul di tengah hubungan Ruben dan Sarwenda yang masih menjadi sorotan publik. Sejumlah netizen menilai kalimat yang ditulis Ruben memiliki makna tersendiri, sementara yang lain menganggapnya hanya candaan biasa. Apapun maksudnya, momen kemunculan Giorgio di rumah Sarwenda ini kembali membuat kisruh antara kedua belah pihak menjadi bahan perbincangan. Menurut kalian, unggahan Ruben ini hanya gurauan atau ada pesan yang ingin disampaikan? Setelah hampir seharian beraktivitas, rasanya capek dan butuh refreshment banget. Mau ngopi di luar, tapi jalanan macet, malah bikin makin pusing. Emang paling benar recharge di rumah aja sih. Untuk si Gio, kalau dia melakukan itu, Sarwenda ini harus berpikir 2 kali untuk menjadikan dia pengganti papa buat anak-anaknya. Apalagi dengan gestur yang tidak baik buat anak-anak. Kalau saya jadi Sarwenda, secinta apapun saya akan memikirkan anak-anak dan saya akan buang laki-laki seperti itu. Seorang ibu yang baik mengutamakan pendidikan, terutama mental untuk anak-anaknya, untuk terus tumbuh positif dan berkembang dengan baik. Karena anak menjadi seperti apa tidak bisa dalam satu malam. Pada akhirnya, yang paling penting bukan siapa yang menang atau siapa yang kalah. Yang paling penting adalah masa depan anak-anak. Semoga semua pihak bisa menyelesaikan masalah dengan kepala dingin. Kalau memang ada yang keliru, semoga ada keberanian untuk memperbaikinya. Dan kalau memang ada kesalahpahaman, semoga semua bisa diluruskan. Bagaimana layak menjadi perhatian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya. Ya, teman-teman, ini sudah segmen terakhir ya pada video yang sedang kita saksikan. Jadi kita melihat tadi reaksi netizen setelah Gio itu diketahui sedang melakukan kegiatan promosi produk lah di rumah yang kini ditempati oleh Sarwenda bersama anak-anaknya. Sekali lagi, ini adalah video yang sudah cukup lama tetapi masih fresh terus, masih hangat, masih dikulik terus, masih dikomentari terus oleh banyak netizen ya. Momen tersebut semakin ramai setelah Ruben itu mengunggah cuplikan yang berkaitan dengan aktivitas tersebut ya, sehingga memancing berbagai tafsir dari warganet. Sebagian netizen menganggap unggahan Ruben itu hanya candaan biasa ya, sementara yang lain menilai ada pesan tersirat ya, tersembunyi yang sangat menohok yang sengaja ingin disampaikan Ruben kepada publik ya, sekaligus ya menyindir yang bersangkutan lah. Jadi di tengah perdebatan itu muncul pula komentar yang lebih menyoroti dampaknya terhadap anak-anak ya. Menurut sejumlah netizen, apapun persoalan yang dialami oleh orang dewasa, kepentingan dan kesehatan mental anak seharusnya tetap menjadi prioritas utama. Nah, ini saya sangat sependapat teman-teman ya, karena bagaimanapun anak itu ya harus diutamakan, ya kan? Ada pula pendapat yang menilai bahwa seseorang yang akan dekat dengan anak-anak itu seharusnya mampu memberikan contoh perilaku yang baik ya. Oleh karena itu, sebagian netizen berharap agar seluruh pihak ya yang terlibat dalam konflik ini dapat ya menyelesaikan persoalan ini secara dewasa tanpa terus memperkeruh keadaan di ruang publik dan tanpa mengutamakan ego masing-masing ya. Mereka berharap polemik semacam ini segera berakhir sehingga perhatian dapat kembali difokuskan pada masa depan dan kebahagiaan anak-anak. Oke teman-teman, demikian dulu komentar dari saya. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.